456 456. Pembacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia
penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Dari hari ke hari, keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bersorak-sorai, biar gemuruh laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudara-saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, pengantar Injil, puji syukur 953. Haleluya, haleluya.
bersama-hamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka sehingga mereka ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap tahun kita merayakan Natal. Dan setiap tahun juga ada tema Natal yang diangkat gereja. Tema yang diangkat oleh KWI dan PGI adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita tidak mengkotak-kotakan orang karena sukunya, karena ekonominya, karena kebiasaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga perayaan Natal itu bukan hanya ritual. Mungkin bagi anak-anak bukan hanya sebatas kue dan baju baru, bukan juga hanya sebatas pohon Natal, lalu setelah Natal nanti setelah tanggal 9 Januari, pohon Natal dibungkus kembali, walaupun di rumah kadang-kadang dipakai sepanjang tahun. Kandang Natal dibongkar, patungnya disimpan lagi, lalu kembali seperti dekorasi biasa. Lalu kita kembali lagi dalam lagu yang sama, mulai baku siku-siku lagi, mulai baku bombe-bombe lagi. Saya yakin tidak ya. Kita akan menghayati semangat persaudaraan kita tanpa batas ini. Karena mengapa? Allah lebih dulu mencintai kita, menganggap kita sebagai saudaranya, bahkan masuk
dalam pengalaman hidup yang paling dasar kita sebagai pribadi lahir dari Ibu Maria, menjadi manusia seperti kita kecuali dalam dosa, mengambil bagian dalam diri kita. Dia juga menjadi lapar, haus, bekerja, berkarya, berbuat baik kepada orang lain, tetapi kemudian mengosongkan dirinya dan menghayati semangat altruisme, semangat pengorbanan tanpa batas. Itulah wafatnya di salib. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Dasarnya di mana? Cinta kasihnya kepada kita. Saudara-saudari, mari kita mengasihi satu sama lain tanpa batas. Dan yang paling penting dari itu sebagai bentuk konkretnya adalah mari kita menjadikan semua saja tanpa batas, tetangga, saudara-saudari beriman yang lain, entah yang menyenangi kita maupun tidak menyenangi kita, semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita sebagai saudara kita, karena lewat mereka lah Tuhan hadir menjadi saudara bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.